dicoba berapa kali untuk jadi juara? Juara dalam tanda kutip ini jalan bagus ya. Ya. Kalau juara ini gampang. Ya. Saya nggak ngomongin juara. Jalan bagus dicoba berapa kali untuk sekarang ini bisa tampil seperti sekarang ini yang bagus lah atau tidak jelek di lapangan. Nah, karena ada masalah, kita ada temen yang bisa diajak sharing, akhirnya masalah itu bisa terpecahkan. Dan nantinya sharingan kita dengan teman-teman trader itu akhirnya meminimalkan kegagalan. Karena manis, resikonya pasti tinggi. Yeah. Satu itu mati, itu pasti. Kedua lepas. Yeah. Ketiga dicolong orang. Selamat siang teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya Mr. G Kebumen BF Kebumen. Kali ini saya didatangi tamu jauh nih. Karena jauh kenapa? Ya dari Jawa Barat masalahnya ya. Maksudnya Jawa Barat ya? Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Ini Pak Dian dan istri. Disapa dulu Pak teman-teman YouTube-nya. Selamat sore teman-teman YouTube. Ini Pak Dian dan istri khusus datang ke Kebumen, mau ngobrol-ngobrol dan lihat-lihat di BF kita. Karena Pak Dian ini sudah kecanduan, dalam arti kecanduan ini apa namanya, doktrin saya masuk tak suruh ternak, ini kecanduannya masuk ini Pak ya, berarti ya masuk. Dan memang hari ini saya memang khusus Bu, tak suruh ngajak istri. Karena apa? Karena supaya tahu itu, karena besoknya namanya suami istri kan harus terbuka ya. Seperti apa itu kan ya harus tahu dulu di sini supaya melangkah ke selanjutnya ini lebih enak. Betul ya Pak Dian ya? Betul. Pak, ini sebagai pembuka aja saya mau tanya. Dulu awal perkenalan dengan saya itu kira-kira berapa lama sih Pak? Ya kurang lebih 1 tahun ya Pak ya. Kurang lebih 1 tahun ya? 1 tahun ya Pak. 1 tahun kok bisa telepon saya dan order pastol dulu ini? Ceritanya gimana kalau boleh tahu Pak Dian? Ya ceritanya dari teman gitu kan, teman biasa di lapangan. Oh teman di lapangan. Itu katanya Mr. G punya pastol atau punya ternakan yang boleh dibilang tidak jelek. Gitu kan. Jadi jelek. Dari teman-teman yang di lapangan. Ya. Betul, mungkin Pak Dian pernah lihat hasil breeding saya sebelumnya di lapangan di sana? Ya pernah lihat juga Pak. Pernah lihat juga. Iya, jadi lihat dari info teman-teman yang sudah pernah ambil di tempat saya. Betul. Bukan dari dunia maya ya. Bukan dari dunia Bukan maya. dari dunia maya. Karena Dunia maya. ini salah satu Pak Dian ini yang kenalnya dari dunia nyata. Dunia nyata. Biasanya dari dunia maya. Dunia maya. Kenapa saya ngomong dunia maya? Karena rata-rata konsumen saya itu dari lihat YouTube, Ya. dari lihat Facebook. Nah ini lihat langsung sampel yang di sana. Betul. Terus akhirnya kontak saya Pak ya. Kontak. Setahun yang lalu. Iya. Kalau nggak salah beli pastol ya. Beli pastol. Beli pastol platinum. Platinum premium. Platinum premium. Betul. Dan terus kalau nggak salah inget, ya mohon maaf kalau salah Pak ya, karena Betul. konsumennya kan banyak Pak. Ya. Itu kalau nggak salah dulu Pak Dian yang minta saya kasih nama burungnya. Betul sekali Pak. Bener ya? Betul. Nah, jadi kadang saya juga bingung, kita nyari sendiri aja susah Pak ya. Apalagi suruh nyarikan orang. Nah, pada waktu itu saya terbersit itu apa? Karena ini ada terah Garudanya. Jadi saya suruh kasih nama Garuda dan nomor ringnya. Betul. Makanya akhirnya namanya Garuda 736. Betul. Nah, seperti itu. Terus apakah aktualnya sesuai promosi saya
atau kurang atau lebih? Ekspektasinya gimana nih Pak? Kalau ekspektasi dari Garuda 736 itu di luar prediksi kita ya, karena itu dari pastol kita rawat dari nol dan memang hasilnya cukup memuaskan di lapangan. Dari kirim sama saya umur 8 bulan ya, kurang 8 lebih bulan. 8 bulan untuk mencari settingan maksimalnya di lapangan. Dalam arti settingan maksimal ini mau jalan bener dalam tanda kutip ya. Betul. Itu berapa lama Pak? Pasca mabung ya Pak ya. Pasca mabung itu 3 bulan kita rawat, kita kondisikan, kita jemur, kita embun tiap pagi, terus kita jemur juga. Ya maksimalnya itu 3 bulan kurang Pak. 3 bulan. Untuk kita coba di lapangan. Dicoba berapa kali untuk jadi juara? Juara dalam tanda kutip ini jalan bagus ya? Ya. Kalau juara ini gampang. Ya. Saya nggak ngomongin juara. Jalan bagus dicoba berapa kali untuk sekarang ini bisa tampil seperti sekarang ini yang bagus lah atau tidak jelek di lapangan. Betul. Kalau untuk dites di lapangan setelah pasca mabung kurang lebih 3 bulan itu 2 kali ke 3 kali sudah di lapangannya sudah mulai terlihat gitu. Terlihat istilahnya penampilannya membaik. Mungkin belum maksimal karena Belum masih maksimal, muda ya, karena karena masih masih muda, muda. betul. Tapi secara keseluruhan power, durasi, terus di lapangannya perawatannya segala ini nggak susah gitu ya? Tidak susah. Tidak susah ya? Tidak susah. Ngomong-ngomong dirawat sendiri atau dirawat orang nih Pak? Kalau sekarang dirawat sendiri Pak. Dirawat sendiri. Dirawat sendiri. Dirawat sendiri. Jadi pada waktu itu memang saya pernah memberikan garansi Pak ya. Betul. Jadi karena beliau beli juga menurut saya mahal. Menurut saya mahal, makanya saya berani memberi garansi tidak jelek dulu pertama. Ternyata bener nggak jelek Pak ya? Betul. Nggak jelek. Terus kedua, kita sharing masalah rawatan Pak ya. Betul. Jadi memang saya tidak bilang burung dari peternakan saya kecap nomor 1 baik, tidak. Cuman saya berani menjanjikan tidak jelek dulu pertama. Sampai saya pernah ngomong ke Pak Dian kalau memang kurang boleh tuker. Betul Pak ya? Betul. Boleh tuker. Dalam hal tuker grade yang sama dengan kualitas yang sama. Karena burung itu kan tetap ada jodoh. Betul. Ada jodoh, ada hokinya. Ada hoki. Nah, seperti itu. Jadi setelah sharing-sharing akhirnya sekarang hasilnya juga bisa maksimal ya Pak Dian. Maksimal. Nah, saya sering dikirim video, dikirim hasil juaranya karena memang saya butuh itu untuk mengevaluasi Pak. Betul sekali. Evaluasi. Betul. Dalam arti evaluasi saya di breeding tempat saya. Betul. Dan evaluasi supaya hasilnya maksimal di konsumen saya. Betul sekali. Jadi seperti itu. Betul. Jadi rata-rata yang beli di tempat kita ada panduan sharing lah. Saya nggak ngomong panduan karena dalam hal ini nggak ada orang pinter, nggak ada orang yang nggak pinter Pak. Tapi kita sharing supaya hasilnya maksimal seperti itu. Betul. Karena kita tidak di lokasi. Saya tidak bisa di Tambun lihat gitu toh. Iya. Kan enggak. Jadi saya memang butuh dirawat seperti apa, di videoin Pak. Nanti kita ngobrol akhirnya kan hasilnya bisa maksimal ya Pak Dian ya. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Jadi ini poin pertama. Cuman ini bukan poin pertama ini yang beliau berdua datang kemari ini. Jadi kira-kira kapan ya yang kemarin minta betina Pak? Sebulan, kurang lebih sebulan. Sebulan ya? Sebulan. Nah ini kalau boleh tahu nih Pak, maaf ya, Ibu ini guru Bu ya? Nah guru, jadi istrinya Pak Dian ini guru. Pak Dian? Ya pegawai Pak. Swasta, negeri? Boleh katakan negeri. Negeri ya? Nah negeri. Sekarang umur berapa Pak? Saya 53 Pak. 53, paling enggak 4 tahun lagi ya? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Ternyata 2 tahun lagi, makanya buru-buru ke sini nih. 2 tahun lagi pensiun Pak ya. Nah, ini memang saya waktu ngobrol-ngobrol dengan Pak Dian ini, saya berusaha mengarahkan itu untuk breeding Pak ya. Betul. Untuk breeding, karena apa? Satu, saya itu main burung juga sudah ya kalau bercandanya ini pemula. Tapi pemulanya sudah 22 tahun yang lalu. Pemula karena ada yang lebih tua daripada saya juga gitu loh. Nah,
orang-orang pemain burung itu kan perfeksionis, Pak. Ya. Apalagi dengan finansial yang ada. Itu pasti akan kepingin beli yang lebih, beli yang lebih. Saya mengalami itu 10 tahun, 2000 sampai 2010. Nah, terus saya memang ya dijodohkan untuk breeding, Pak. Makanya kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Dian, memang saya racunin untuk breeding gitu. Saya untuk breeding. Karena apa? Pak Dian ini salah satu konsumen saya yang bisa memahami karakter burung kalau saya bilang. Karena apa? Untuk menjadikan burung pastol dirawat dan bisa prestasi di lapangan. Kalau juara itu nomor sekian, tapi bisa prestasi dengan kualitas yang baik, rawatan yang baik itu kan nggak gampang. Nggak gampang. Nggak gampang. Jadi bisa dari 0 sampai sekian ini luar biasa menurut saya. Yang pertama. Yang kedua, karena beliau telaten, saya berani menyarankan untuk breeding. Karena apa? Breeding itu juga memang tadi pertanyaannya susah kalau nggak ngerti. Loh, betul toh? Betul. Saya 12 tahun yang lalu susah, Bu. Saya harus main ke tempat temen A, B, C, luar kota untuk lihat belajar. Tapi di sini kesusahan saya sampai dengan saat ini tetap ada susahnya. Tapi susah yang sekarang ini saya anggap itu tantangan. Karena kita selama breeding itu pasti akan ada masalah, Pak. Betul. Nah, karena ada masalah, kita ada teman yang bisa diajak sharing, akhirnya masalah itu bisa terpecahkan. Dan nantinya sharingan kita dengan teman-teman breeder itu akhirnya meminimalkan kegagalan, memaksimalkan keberhasilan. Jadi kalau tadi Ibu tanya ternak susah, tak jawab susah. Apalagi kita ternak yang prestasi, lebih susah. Tapi kan caranya ada. Nah, apalagi Pak Dian sudah member nih di tempat saya. Saya member apa? Kemarin begitu terjun ke breeding untuk pensiun berarti ya Pak ya? Untuk pensiun ini pensiun. Pak Dian sudah ambil 2 betina dari saya. Ada berapa kandang, Pak? Ada 4, Pak. 4, sementara 4. Sementara 4. Ini katanya butuh tanda tangan istri untuk lebih katanya. Untuk ekspansi butuh tanda tangan istrinya. Jadi diajaklah ke sini gitu. Memang ke sini tak liatin semua. Mungkin tidak semua seperti kita, tapi saya berusaha terbuka, tak lihatkan macam-macam. Jadi lebih mantep gitu loh, lebih mantep. Jadi memang kendalanya pasti ada, Bu. Ternak itu pasti ada kendala. Sampai dengan saat ini pun saya juga ada kendala, Pak. Betul. Tapi pasti di ternak itu asik. Asiknya apa? Apa ya? Kayak dulu Bapak pacaran lah. Untuk dapetin ibu kan pasti nggak gampang gitu. Nah, itu asiknya itu hampir-hampir sama lah gitu. Seperti hampir-hampir sama. Iya, hampir-hampir sama. Jadi menurut saya itu asik. Jadi saya menikmati itu. Mungkin orang ternak itu nggak enaknya 3, Pak. 1, mati. Betul. Resiko. Kalau ngomong manis, kalau selama kita main prestasi sampai saat ini saya manis. Kenapa saya berani ngomong manis? Bapak tadi sama Ibu tak lihatkan dari depan sampai belakang ini pasti ngelihatnya manis. Tapi setelah 12 tahun, Bu. Pahitnya ada, tapi saya berani ngomong nih manis. Tapi yang kita main prestasi ya. Jadi karena manis, resikonya pasti tinggi. 1 itu mati, itu pasti. Matinya kapan nggak tahu. Itu rahasia yang di atas. Sama kayak kita lah, matinya kapan nggak ngerti rahasia di atas. Kedua, lepas. Ketiga, dicolong orang. Jadi ini musuhnya cuma 3 ini, Bu. Jadi kalau 3 ini bisa diantisipasi. Saya tidak bilang bisa dibikin 0, hampir nggak mati, nggak. Tapi bisa diminimalkan. Ya, manis, Bu. Seperti itu. Manis, Pak. Jadi mungkin dari 4 kandang ini, kalau Bapak dan Ibu gemi itu orang Jawa bilang itu, kalau gemi itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Gemi itu irit. Beda, Pak. Kalau irit dengan gemi itu irit. Kalau irit itu kan harusnya jatah kroto setengah kilo dibikin 1/4 kilo, itu irit, Pak. Tapi kalau gemi itu ya setengah kilo gitu. Tapi dari hasil penjualan secara finansialnya dikelola baik gitu. Jadi tidak gampang untuk membelanjakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan breeding. Karena di breeding ini saya harus berani ngomong bisnis.
bukan hobi. Jadi ibu dan bapak kesini pun saya akan memberikan sharingan di bisnisnya. Seperti itu. Oke teman-teman YouTube, ini part pertamanya ini dulu. Jadi kita selesai dulu karena waktunya sudah agak lama, ya toh. Jadi Pak Dian dan istri kesini mau belajar breeding karena ada 4 kandang di sana. Betina sudah ambil dari kita 2, dari 1 sebulan yang lalu, yang 1 minggu lalu Pak ya. Minggu lalu. 1 minggu lalu. Dan saya menawarkan untuk datang ke sini dengan istri supaya bisa lihat positif dan lihat negatifnya. Kita harus balance. Kita harus kasih tahu semua. Jadi nanti sebelum melangkah berikutnya itu enak. Kita lebih terbuka. Dan saya akan men-sharingkan bukan hobinya. Kalau hobi murni itu pasti ngabisin duit. Betul. Tapi yang kepengen saya sharingkan ini hobi yang bisa menghasilkan uang. Sudah kita ngomongnya ke bisnis. Itu dulu teman-teman YouTube. Kita sambung ke part selanjutnya. Kita pamit dulu Pak Dian, Bu. Selamat sore, salam konservasi, berkah dalam. Kalau bisa untuk ternak ini secara keuangannya dipisah Bu. Jadi dipisah itu nanti bikin rekening sendiri yang memang untuk breeding. Jadi ya harus ada buku kecil lah. Bulan ini apa hari ini beli jangkrik 1 kilo, masukin aja. Sebulan kosnya berapa? Ya mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan awal akan kos terus. Betul. Ya toh karena belum siap untuk dijual. Kalau cuman kejar-kejaran, ya betina di atas ini di sini, bunyi, biasanya kan betinanya turun. Nah, ini ikut turun, bunyi itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah di sini kejar, di sini belum sampai sini kejar, nah, kayak nafsu mau nyerang gitu, yang disemprot yang jantan.